Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizda. Baiklah, saya akan mempresentasikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Yang pertama yaitu DNA. DNA merupakan persenjataan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhan dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan suatu polimer nukleotida ganda yang terpilih dari basa nitrogen dan penyusun terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Selanjutnya RNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Basa nitrogen yang penyusunnya adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta dengan pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Selanjutnya adalah hukum pewarisan sifat Mendel. Mendel udah ngelakuin penelitian dari tahun 1856. Dia nggunain kacang ercis sebagai objek penelitiannya. Kenapa dia nggunain kacang ercis? Karena kacang ercis ini pertama dia mudah tumbuh dan pertumbuhan itu relatif pendek. Terus yang kedua, dia bisa melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, dia mempunyai sifat beda yang kontras. Dan yang keempat, dia ini bisa menghasilkan keturunan yang jumlahnya itu banyak. Nah, Bapak Mendel ini dia melakukan persilangan dua macam. Yang pertama itu persilangan satu sifat beda, dan yang kedua adalah persilangan dua sifat beda. Nah, yang pertama dibahas itu adalah persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Maksudnya adalah persilangan ini itu lebih fokus ke satu sifat beda aja. Contohnya bentuk buah yang kayak bulat atau keriput dia, atau lonjong kayak gitu, atau warna bunga yang kayak dia warna merah atau putih atau ungu atau kuning seperti itu. Nah, persilangan monohibrid ini dia punya dua kasus dominansi. Yang pertama penuh dan yang kedua tidak penuh atau intermediate. Yang pertama kita bahas adalah kasus dominansi yang penuh. Maksud yang penuh ini adalah dia punya sifat dominan dan sifat resesif, di mana hasil persilangan F1-nya itu dipastikan akan meniru sifat si dominan. Nah, di sini ada contohnya nih, ada beberapa contoh. Yang pertama itu yang akan dibahas itu persilangan antara bunga ungu dan juga sama bunga putih, di mana fenotip itu adalah sifat tampak bedanya. Kalau di situ kan ada bunga ungu sama bunga putih. Nah, berarti ungu sama putihnya itu adalah sifat tampak bedanya. Kalau genotip itu tuh juga sifat tampak bedanya juga, tapi yang dilambangkan dengan huruf. Dominan itu huruf besar, resesif itu huruf kecil. Lalu mereka ini disilangkan. Silanginnya itu dengan cara segregasi, yaitu pemisahan si genotip. Genotip itu kan ada dua ya, ada dua huruf, U besar sama U besar nih contohnya. U besar ini dipisahin jadinya satu-satu gitu loh, U besar satu, U besar lagi satu gitu. Si U kecilnya juga kayak gitu. Lalu mereka disilangin. Nah, sebenarnya kalau untuk yang F1 ini nggak perlu disilang juga bisa tahu jawabannya apa, karena kalau yang F1 ini dia kan U besar ini kan sama ya, sama U kecil ini dia sama si genotipnya. Jadi ambil aja salah satu dari huruf itu. Nah, hasilnya itu adalah si F1-nya. Contohnya itu kayak U besar sama U kecil kan. Kita ambil U besarnya satu, kita ambil U kecilnya satu. Nah, dapatlah F1-nya tuh U besar sama U kecil kan. Nah, U besar sama U kecilnya itu udah dipastikan adalah hasil dari persilangan si F1. Nah, untuk sifat si fenotipnya, sifat tampaknya itu adalah sifat si yang dominan sesuai dengan kasus dominansi penuh tadi kan. Nah, si F1 tadi kita juga bisa ngilanginnya lagi antar sesama F1. Jadi, parentalnya itu atau induknya itu adalah F1 dengan F1 yang bergenotip U besar U kecil dan berfenotip yaitu berwarna ungu yang membawa gen berwarna putih juga. Nah, cara ngilanginnya ini
nggak bisa nih caranya sama kayak di F1 yang kita comot-comot satu-satu itu, karena dia beda. Cara nyilanginnya bisa gunain tabel, bisa juga gunain kayak persilangan garis-garis gitu. Nah, ternyata sudah disilangkan, didapatlah hasilnya itu ada satu yang U kecil, yang dimana U kecil itu adalah bunga putih. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya itu didapat setelah kita udah melakukan persilangan sampai F2. Hasilnya itu adalah kita bisa nemuin rasio si fenotip sama si genotipnya. Rasio fenotipnya itu adalah bunga ungu titik bunga putih, dimana jumlahnya itu 3:1, sama rasio genotipnya adalah U besar banding U besar U kecil banding U kecil, yang diangkainya, kalau diangkakan itu menjadi 1:2:1. Kita juga ada contoh lain dari persilangan dominansi penuh ini, yaitu pada biji kacang ercis yang bentuknya bulat sama bentuknya yang keriput, dan juga pada persilangan tanaman tinggi dan tanaman yang pendek pada tumbuhan kacang ercis. Seperti itu. Caranya pun juga sama yang kayak sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya adalah kasus dominansi tidak penuh. Kasus dominansi tidak penuh ini maksudnya adalah kedua objek yang mau disilangkan itu dia punya sifat yang sama-sama dominan, sama-sama kuat, yang nanti menghasilkan persilangannya itu menghasilkan sifat yang beda dengan induknya. Nah, di sini kita ada contoh persilangan antara bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih, di mana merah dan putih ini dia sama-sama dominan. Nah, di sini tuh genotipnya kenapa nggak semuanya huruf besar aja, kan dia dominan gitu kan? Ya betul juga, tapi kalau misalnya dalam kasus kayak gini dibikin kayak gitu, nanti takutnya malah pusing, salah silang. Nah, gitu kan. Ini nih si warna putih apa warna merah sih, kayak gitu. Lalu bunga mawar sama bunga putih ini disilangin, didapatlah F1-nya itu M besar M kecil dengan warnanya yang merah muda. Kenapa bisa merah muda? Karena dia punya sifat yang sama-sama dominan dan sama-sama kuat, maka terciptalah warna merah muda. Lalu F1 ini akan disilangkan dengan F1 sesama F1 supaya dapat F2-nya. Nah, ternyata setelah disilangkan F1 dengan F1, hasilnya itu sama dengan kasus dominansi penuh. Hasil rasio genotipnya yaitu 1:2:1, dengan rasio fenotipnya adalah bunga mawar merah banding bunga merah muda banding bunga putih. Selanjutnya adalah persilangan hibrid atau persilangan dua sifat beda. Maksudnya adalah di persilangan ini kita memperhatikan dua sifat beda. Contohnya itu seperti layar PPT, itu ada biji kacang ercis yang berbentuk bulat dan berwarna kuning, dan yang disilangkan dengan biji kacang ercis berwarna hijau berbentuk keriput. Nah, di sini dua sifat bedanya itu adalah warna dan bentuk, antara warna hijau dengan kuning dan bentuk bulat dengan keriput. Nah, untuk fenotip sama genotipnya itu masih sama kayak di monohibrid, yaitu di sini berarti si fenotipnya adalah bulat kuning dan satu lagi keriput hijau. Untuk genotip itu kita pakai huruf awalan dari si sifat dominan, yaitu bulat kuning kan, berarti BK. BK yang huruf semuanya itu hurufnya huruf gede. Kalau untuk resesif berarti huruf kecil. Oke, kita masuk ke persilangannya. Itu kita hanya butuh satu gamet atau satu genotip, yaitu B besar sama K besar, satu huruf, dan juga B kecil K kecil yang satu huruf. Setelah disilangkan, ternyata didapatlah hasilnya itu B besar B kecil K besar K kecil, di mana sifat si fenotipnya itu adalah sifat dari si dominan. Nah, itu adalah F1-nya ya kan, persilangan F1 didapat tuh. Nah, setelah F1-nya itu didapat, selanjutnya kita silangin F1 dengan F1 untuk mendapatkan F2.
agar kita dapat mengetahui rasio fenotip dan rasio genotipnya. Nah, setelah disilangkan F1 dengan F1 ini menggunakan tabel, di sini disarankan untuk di sini lebih bagus menggunakan tabel daripada kayak silang pohon gitu, karena tabel ini lebih mudah menurut saya. Lanjut, didapatlah rasio fenotipnya itu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning dengan keriput hijau. Rasio genotipnya adalah B besar B besar K besar K besar banding B besar B besar K kecil K kecil banding B kecil B kecil K besar K kecil dan B kecil B kecil K kecil K kecil. Dengan perbandingan angkanya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu maksudnya ada 9 bulat kuning, ada 3 bulat hijau, ada 3 keriput kuning, dan ada 1 keriput hijau. Pewarisan sifat-sifat pada manusia. Yang pertama, warna kulit. Warna kulit juga dikode oleh banyak gen, namun dapat kita sederhanakan menjadi 3 gen, yaitu gen A, gen B, gen C, yang mengkode pembentukan pigmen kulit yaitu melanin sehingga kulit menjadi gelap. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar akan memiliki warna kulit yang sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil akan memiliki kulit yang sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil akan memiliki warna kulit yang sangat sawo matang, antara gelap dan sangat cerah. Selain akibat gen faktor lingkungan, faktor lain seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh terhadap fenotip warna kulit. Kedua itu bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi ini mungkin tak kita sadari bahwa ini juga merupakan salah satu pewarisan sifat. Ada yang rambutnya berbentuk pertumbuhannya melingkar biasa atau tumbuhan seperti huruf P. Tumbuhannya rambut seperti huruf P ini dikontrol oleh gen W. Gen W ini bersifat dominan sehingga orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar atau gen W besar W kecil. Sedangkan orang yang tumbuh rambutnya tidak seperti huruf P memiliki genotip homozigot resesif W kecil. Ketiga itu cuping telinga. Tipe perlekatan cuping telinga manusia juga dikontrol oleh gen yaitu gen G. Untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jadi seseorang dengan gen dominan G besar akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah, sedangkan seorang dengan genotip G kecil akan memiliki tipe perlekatan cuping melekat. Yang keempat itu bentuk rambut. Ada 2 persigen yang mengendalikan tipe rambut. Gen C besar yang dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif yang mengkode rambut lurus. Bentuk rambut ini merupakan kasus menarik yang dikenal sebagai dominasi tidak sempurna. Artinya jika kita memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, kita akan mendapat campuran dari kedua gen yaitu rambut berombak. Jadi orang yang memiliki rambut keriting memiliki genotip C besar, orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotip C besar, S kecil. Sedangkan yang memiliki rambut lurus bergenotip S kecil. Baiklah, perkenalkan nama saya Octavia Ulanda sebagai penyaji. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang D, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Yang pertama yaitu albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut sebagai zat melanin. Penderita albino tidak dapat membentuk melanin di kulit, rambut, dan mata. Tidak adanya pigmen kulit membuat penderita lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil dan gen A besar yang menentukan sifat kulit normal. Dengan demikian, orang yang menderita kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil. Orang yang memiliki kulit normal memiliki genotip homozigot dominan A besar. Sedangkan yang menjadi karir atau pembawa memiliki genotip heterozigot A besar A kecil. Seorang anak albino dapat lahir dari pasangan suami istri normal, yang kedua heterozigot atau pembawa karir albino. Selanjutnya itu pasangan suami istri yang salah satunya albino dan yang lainnya normal heterozigot. Dan yang terakhir yaitu pasangan suami istri
yang albino. Yang kedua yaitu buta warna. Penyakit buta warna adalah cacat menurun yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan warna tertentu oleh orang dengan mata normal. Buta warna itu dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna parsial dan buta warna total. Yang mana buta warna parsial itu yaitu buta warna yang tidak dapat membedakan antara warna merah dan hijau. Sedangkan buta warna total itu buta warna yang tidak dapat membedakan sama sekali semua jenis warna, sehingga tampaknya hitam atau putih saja. Buta warna itu disebabkan oleh gen resesif C kecil yang menempel atau terpaut pada kromosom. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna. Akan tetapi, jika salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa karir gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna. Yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk mengumpal saat terjadinya luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilnya faktor pengumpal darah dalam tubuh seseorang. Gen hemofilia itu terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang X besar H kecil, yang mana huruf X itu sebagai penanda kromosom, sedangkan huruf H kecil itu sebagai penanda hemofilia. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia, maka dia akan menjadi pembawa karir kelainan hemofilia. Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofilia akan langsung meninggal atau letal pada saat dilahirkan. Orang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofilia. Yang keempat yaitu kanker. Kanker sebenarnya merupakan perkembangan dari sel tumor, yaitu sel yang terus membelah di luar kendali. Pembelahan di luar kendali ini terjadi akibat adanya mutasi atau kerusakan pada gen pengontrol pembelah sel. Mutasi ini dapat disebabkan oleh sinar X, sinar UV, sinar gamma, zat kimia berbahaya, atau akibat infeksi virus. Sebenarnya mutasi yang terjadi pada satu gen saja sebenarnya tidak cukup untuk menghasilkan sel tumor. Hal ini disebabkan tubuh memiliki mekanisme perbaikan gen yang rusak. Akan tetapi, sejalan dengan bertambahnya waktu, jika semakin banyak mutasi yang terjadi, maka mutasi tersebut akan terakumulasi menjadi banyak dan menyebabkan gen pengontrol pembelah rusak. Akibatnya, sel-sel membelah tanpa henti. Jika sel tumor ini tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan menyebar ke seluruh tubuh dan membentuk berbagai jenis kanker. Misalnya ada kanker kulit, kanker rahim, kanker payudara, atau kanker prostat. Yang selanjutnya yaitu gangguan mental. Gangguan mental yang dapat diturunkan antara lain yaitu debil, imbisil, dan idiot. Yang mana debil adalah berdaya pikir rendah atau berkemampuan berpikir lebih dari daya pikir anak yang berumur 12 tahun. Sedangkan imbisil yaitu biasanya digunakan sebagai kategori untuk menjelaskan orang-orang dengan IQ 26 sampai 50, di bawah IQ moron 51 sampai 70, dan di atas IQ idiot 0 sampai 25. Sifat menurun ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak terpaut kelamin, sehingga dapat terjadi pada pria maupun wanita. Yang keenam yaitu polidaktali. Polidaktili ini merupakan suatu kelainan bawaan yang menyebabkan seseorang memiliki jari tangan atau jari kaki lebih dari 5. Dengan kata lain, penderita polidaktili ini akan memiliki jari tambahan, misalnya jari tangan atau jari kaki berjumlah 6 buah. Tempat jari tambahan tersebut berbeda-beda, ada yang dekat dengan ibu jari dan ada juga yang dekat dengan kelingking. Polidaktili ini disebabkan oleh gen dominan P, sehingga penderita polidaktili itu mempunyai genotip pembesar atau homozigot dominan atau pembesar pekecil heterozigot. Sedangkan orang yang berjari normal akan membentuk genotip pekecil atau homozigot resesif. Selanjutnya yaitu E. Penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Pemulihan tanaman merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh bibit yang secara genetik baik dan dengan cara menyeleksi, sehingga kita akan memperoleh tanaman yang memiliki kualitas yang unggul. Ada beberapa organisme yang dikategorikan sebagai bibit unggul, yaitu meliputi masa pertumbuhan pendek atau cepat menghasilkan, tahan hama dan penyakit, produksi tinggi dan rasanya enak, adaptif terhadap kondisi lingkungan, serta masa produksi lama. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyembuhan silang pada tanaman
antara lain yaitu yang pertama itu pemilihan induk jantan dan betina. Dalam persilangan ini dibutuhkan induk betina dan jantan yang unggul. Sebagai induk betina, dipilih tanaman yang memiliki bunga dengan putik yang sudah matang, yakni mengeluarkan cairan seperti embun dan belum menghasilkan serbuk sari. Bunga yang sudah menghasilkan serbuk sari dikhawatirkan sudah mengalami penirbukan sendiri. Sementara itu, sebagai induk jantan dipilih tanaman yang bunganya sudah menghasilkan serbuk sari, sebagai tanda kelamin jantannya sudah matang. Yang kedua yaitu kastrasi. Kastrasi adalah proses pembersihan atau pembuahan bagian bunga betina yang akan dimaskulasi, meliputi alat kelamin jantan atau stamen, bagian kuncup-kuncup bunga, mahkota, dan kelopak bunga, serta organ tanaman lain yang mengganggu persilangan. Bunga yang telah bersih dari alat kelamin jantan ditutup dengan kertas sanggup yang tidak tersebuki oleh tepung sari yang tidak dikehendaki. C yaitu penyerbukan. Proses penyerbukan sebaiknya dilakukan 1 hari setelah kastrasi. Bunga betina yang sudah dikastrasi dibuka tutupnya, kemudian serbuk sari yang telah diambil dari induknya jantan diletakkan kepala putik induknya betina. D yaitu isolasi. Isolasi adalah kegiatan menutup bunga indukan betina yang telah dilakukan persilangan dengan menggunakan kertas sangkup dan selotip, dengan tujuan agar serbuk sari dari tanaman yang lain tidak menempel pada putik indukan betina yang disilangkan. Berbagai tanaman sejenis dapat dilakukan persilangan, diantaranya adalah padi, cabai, terong, jagung, tomat, paprika, kacang kapri, dan lain-lain. Tanaman sejenis yang dapat disilangkan contohnya adalah cabai merah keriting dengan disilangkan dengan cabai rawit, cabai dapat disilangkan dengan paprika, tomat lokal bisa disilangkan dengan tomat hibrida. Keberhasilan persilangan sangat ditentukan oleh pengetahuan si pemulia terkait struktur bunga, waktu mulai berbunga, waktu bunga mekar, kapan bunga betina siap menerima bunga jantan atau tepung sari, dan tipe penyerbukannya sendiri. Selanjutnya yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pewarisan sifat juga berperan penting dalam pemuliaan hewan, yaitu dalam rangka untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi, misalnya unggas yang mampu menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daya daging yang banyak. Cara untuk mendapatkan bibit unggul pada hewan pada prinsipnya yaitu persilangan antara 2 individu yang berbeda, ras atau varietas, tetapi masih dalam satu spesies, misalnya yaitu pada gambar di samping sapi madrasin.